Ya. Assalamualaikum Mas Arius. Ini di sini hujan nih. Di sana hujan nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan itu tadi malam, Kak. Tadi malam itu semalam-malaman deh, sampai subuh, sampai 5:30 baru berhenti. Ya, Mas Arius, ini kita sekarang lagi heboh juga ya. Ada SK nih. Ternyata Jumat Keramat terjadi juga ya, bulan Oktober. Ya. Oktober, seru juga ya. Nah, ini saya rapid aja ya. Kantor pusat atau kantor daerah? Kantor daerah. Volunteer di masyarakat atau penugasan kantor? Volunteer. Bos pinter atau bos baik? Baik. Kementerian Keuangan atau DJPB? DJPB. Film apa buku? Film. Oke. Kenapa milih kantor daerah? Belum pernah di kantor pusat kan? Saya belum pernah memang di kantor pusat, Pak Oka. Tapi dulu pernah ikut semacam diklat lah di Jakarta ya. Yang agak istilahnya yang tinggal di Jakarta agak lama gitu. Itu diklatnya seminggu, kemudian 2 minggunya sakit tipes, Pak Oka. Karena apa namanya mungkin, nah sejak itu saya berpikir, aduh kayaknya nggak cocok kali saya di kota besar, bukan di kota besar mungkin ya, di ibu kota mungkin ya, karena jadi lebih menikmati di daerah gitu. Ini sama keluarga ya di sini? Di mana? Di Larantuka? Di Larantuka. Kalau di Larantuka awalnya mau bawa keluarga, tapi kemarin tuh pas kebetulan saat pindahnya bulan-bulan September kan. Jadi kebetulan anak saya yang pertama itu mau lulus dari kelas 3 SMP ke 1 SMA. Nah, pihak sekolahnya udah mendaftarkan ke Diknasnya. Jadi nggak boleh pindah. Akhirnya keluarga ditinggallah di apa namanya di Bandar Lampung. Biasanya sih saya kalau pindah ya saya bawa sih keluarga itu. Oh, ini sering di Lampung memang home base Lampung ya? Ya, home base saya di Lampung, Bapak. Istri orang Lampung? Orang Pujakesuma lah. Jadi dia keturunan Jawa tapi sudah dilahirnya di Lampung. Ayah ibunya orang Jawa. Oh, ini berarti Mas Arius ngalah ya, apa namanya, dinaturalisasi ya, jadi orang Lampung. Iya. Enak sih soalnya di Lampung, Pak. Iya. Kalau ini kalau boleh milih lagi, senang pindah ke Lampung atau ke daerah lain? Ya, ke Bandar Lampung. Oh, ke Bandar Lampung. Bukan ke Lampung ya, ke Bandar Lampung, Pak. Oh gitu. Iya. Saya kalau berdoa soalnya spesifik aja sih. Oh, siap. Enggak. Ini Larantuka promosi pertama atau sebelumnya pernah sebelumnya ada? Promosi pertama. Bareng Mas Ronald itu? Iya, barengan. Satu SK? Satu SK. Dulu dari Lampung sebelumnya? Sebelumnya di Bandar Lampung, Kabupaten Bandar Lampung. Iya. Ini volunteer di masyarakat atau penugasan kantor. Nah, sekarang volunteer di masyarakatnya apa? Soalnya ya saya tadi dengar cerita dari Mas ini rupanya jejaknya banyak juga di Nabire ya. Saya nggak tahu jejaknya banyak atau enggak ya. Ya istilahnya ketika ke Nabire jalanin aja seperti itu. Tapi mungkin dari sejak keluar rumah ya, mesti keluar rumah tuh berarti lulus kuliah gitu kan, penempatan di Bandar Lampung. Ya waktu awal-awal kerja itu dalam tanda kutip agak banyak saya tuh berkegiatannya lebihnya di luar kantor malah gitu. Agak bandel lah gitu, intinya begitu. Kebetulan kan penempatan pertama di KTUA dulu ya, Pak Oka mungkin tahu ya, KTUA itu kantor tata usaha anggaran ya. KTUA itu. Nah itu kan kerjanya cuma apa? Kalau kerja efektifnya itu kan jarang-jarang, bukan jarang-jarang ya apa? Dalam 1 bulan itu mungkin cuma 2 pekan aja, 2 pekan pertama dia kerja efektifnya. 2 pekan selanjutnya itu ya
lebih banyaknya kita datang absen, udah nunggu di kantor aja. Akhirnya saya kebanyakan buat ngisi waktu ya saya isi waktu di luar gitu. Dulu mungkin waktu tahun-tahun itu di Bandar Lampung mungkin Pak Oka pernah kenal kali ya. Ada namanya abang kelas kita Pak Catur Widodo. Oh iya, siap, kenal. Yang keluar itu kan? Ya, Pak Halimi itu. Dulu abang-abang kami di Bandar Lampung. Nah, dulu itu tahun-tahun itu kalau nggak salah lagi apa rame-ramenya itu FOS ya, Forum Ekonomi Syariah itu. Lagi rame-ramenya juga teman-teman bikin BMT di daerah-daerah tuh. Bukan BMT, Baitul Mal Batamwil ya. Terus kemudian bikin las gitu ya di daerah. Nah, saya dulu dimentorin sama Bang Catur Widodo tuh ikut di FESLA namanya, Forum Ekonomi Syariah Lampung. Itu yang menggagasnya. Yaitu kerjanya kita jadi konsultan teman-teman BMT. Kemudian waktu itu kita juga dapat amanah untuk merintis pendirian las di Lampung ya, gitu ya. Akhirnya kita dulu mendirikan Las Dai namanya. Kelas apa? Las Dai, Dompet Amal Insani. Las itu kan apa? Lembaga zakat ya. Nah, jadi kita bikin las dulu. Alhamdulillah masih. Sekarang masih ada? Masih ada. Jadi dulu sempat jadi Lasda, Las Daerah Lampung. Tapi 2 atau 3 tahun terakhir ini omsetnya per tahun tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali menjadi Lasda provinsi. Akhirnya dia turun peringkat jadi Lasda kota. Tapi alhamdulillah sih teman-teman yang nerusin itu jadi satu di antara beberapa Lasda kota yang diperhitungkan lah di Bandar Lampung. Dulu mungkin kenal juga dengan Pak Asep Darna ya, Pak Oka ya? Kayaknya nggak kenal deh, tapi namanya pernah dengar. Ya, itu apa namanya bareng-bareng juga sama beliau tuh merintis itu Lasdai itu, Dompet Amal Insani. Di Nabire bikin juga, enggak? Nah, di Nabire ya sama. Kerjanya kayak gitu juga. Jadi begitu datang, kebetulan teman-teman Nabire itu punya punya proyek ya. Jadi mereka dapat tanah wakaf waktu itu. Tanah wakaf, nah, pewakafnya itu mengamanahkan bikin sekolah sama masjid waktu itu. Cuman jalan berapa lama itu tidak berjalannya pelan gitu ya. Akhirnya kita gagas saja, ya udah kita bikin lembaga aja. Terus kita bikinlah lembaga namanya Yayasan Iman Insan Mandiri. Jadi bikinlah kemudian Iman Nabire waktu itu. Bikin itu kemudian jadi tempat teman-teman berkiprah lah ya, gitu ya. Sampai kemudian kemarin tuh waktu sesaat sebelum saya berangkat pindah dari Nabire ke Bandar Lampung, ke Metro, itu dalam balik lagi ya berarti ya? Dari Nabire ke Metro itu Yayasan Iman Nabire itu lagi bangun masjidnya ya, terus sama lagi bangun sekolah. Alhamdulillah sekarang udah berdiri. Dulu baru TK, sekarang udah SD, sekarang udah mau bangun SMP malah. Bisa. Kalau di Larantuka juga bikin juga enggak? Kalau di Larantuka belum sih, karena teman-teman sedikit dan sini ternyata banyak teman-teman sudah berkiprah di beberapa institusi yang ada di sini. Gitu.
Jadi gini, Mas Arius, aku mau nanya, kemarin kan saya baru apa namanya ngobrol sama Mas apa Beni ya, Mas Beni yang dari NTB. Kalau beliau sih Iya. kayaknya tuh nggak apa namanya lebih ke gerakan ya. Sebenarnya kalau Mas Arius tadi cerita kayaknya lebih ke lembaga. Ini lembaga sama gerakan positif negatifnya ini apa ya? Kenapa Mas Arius milih lembaga gitu? Kalau kemarin Mas Beni itu kayaknya beliau merasa lebih lincah kalau kayaknya tuh kalau jadi ke dalam gerakan aja gitu kayak tidak terlembagakan. Oh Kenapa gitu. memilih membuat tadi kan jadi 2 Iya, kali bikin lembaga? mungkin kali karena saya tipenya ini, tipe orang yang apa istilahnya ya. Eh, Kalau memang kita bisa sediakan semua sarana-sarananya kita sediakan gitu. Sehingga sekiranya misalnya perlu lembaga yang formal, misalnya kita ingin melakukan sesuatu dan sesuatu itu hanya bisa dilakukan dengan lembaga gitu. Lembaganya ada. Tapi lain kali mungkin kita lebih fleksibel dengan ya bergeraknya aja, ya kita bergerak aja. Tapi maksudnya Menyesuaikan apapun keadaan ya. apapun yang akan terjadi kita antisipasi. Intinya gitu sih kalau saya. Iya, Makanya iya. saya biasa kalau ngobrol sama teman-teman tuh ya udah kita sediain nih apa yang bisa kita sediain. Istilahnya kalau punya senjata banyak kan enak tuh. Mau ke Iya, hutan kita punya parang, pakai parang gitu kan. iya, iya, iya. Nah, di kota perlunya ada sepeda, kita pakai sepeda, gitu-gitulah. Intinya begitu. Yes, Kalau yes. memang kita bisa nyiapin semua, kita siapin. Iya. Kalau kita mampu. Gitu, Pak. Tapi kalau ini Mas Arius kalau di kantor sendiri apa namanya? Ada penugasan khusus nggak, Mas Arius? Seperti apa itu penegasan Kan khususnya? maksudnya gini, apa ya? Istilahnya tuh kalau saya ngelihat ya orang-orang yang kayak Mas Arius itu biasanya walaupun tadi Mas Arius bilang aktif di luar gitu ya, tapi biasanya di dalam juga kepake gitu, maksudnya kayak sering dikasih tugas apa gitu. Ya, kalau di larangan tugas sendiri sih ya paling ya tugas-tugas ini ya, tugas-tugas resmi ya, resmi di kantor gitu. Terus kali mungkin saya senang gambar desain gitu. Jadi biasanya tuh kepala kantor kalau bikin infografis itu kadang-kadang nggak sering juga, kadang-kadang dia minta saya bikin. Kayak gitu aja sih pokoknya. Ya, Kalau tim-tim ya tim dengan teman-teman yang lain lah, dengan para kasih yang lain. Bikin WBK kemarin, terus bikin apa lagi ya kayak gitu. kemarin kan bikin expo juga ya. Ya, bikin expo yang itu ya, KUR ya. Nah, itu. Berarti ini ya, apa namanya, tetap inilah supporting kantor juga ya. Iya, kurang lebih begitu sih. Mas Ya, Mas Arius, kalau ini tadi milih bos baik sama bos pinter, ada pengalaman nggak? pengalaman. Pengalaman patah Sebetulnya, hati sama bos pinter, atau misalnya pengalaman berkesan sama bos baik? oh, mungkin gini sih, apa namanya, cenderungnya bukan bos baik atau pinter sih, tapi bos yang terbuka gitu. Terbuka. Saya senang orang yang terbuka. Jadi kalau misalnya apa ya bahasanya nih, maaf ya kalau pakai bahasa yang sederhana tuh, kalau main gaple itu tuh kita tahu kartunya gitu. Jadi nggak Istilahnya nebak-nebak gitu ya? nggak menebak-menebak, nggak sok pinter gitu. Kalau memang dia nggak tahu, dia bilang, saya nggak tahu nih, kira-kira gimana, kita diskusikan, ayo kita diskusikan bareng-bareng, kayak gitu sebetulnya. Bahasanya gimana ya, kalau biasanya kalau misalnya ada bos yang nanya, tolong sih kasih nasihat kepada saya biasanya suka kasih nasihatnya begini, Pak,
biasakan pakai bahasa kita, jangan bahasa aku gitu. Kayak gitu. Kak. Jadi mungkin bukan baik atau pinter kali ya, tapi yang terbuka gitu. Kalau emang dia marah, dia ngomong saya marah nih. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Gitu Pak. Yang simpel-simpel aja. Jadi nggak mau curhat ya, nggak mau cerita tentang apa patah hati atau kenangan manis itu nggak ada ya? Apa ya? Saya, mungkin gini kali, dulu di Nabire itu saya mengalami 3 atau 4 kepala kantor ya, 4 kayaknya sih. Iya 4. Sama Pak Hari Winarno juga ya? Ya dulu dengan Pak Hari Winarno, yang itu atasan pertama tuh. Habis Pak Hari Winarno, kemudian ada Pak Samin Satra. Setelah Pak Samin itu Pak Amra. Setelah Pak Amra ada Pak Eko Wahyu. Pada zaman Pak Eko Wahyu itu saya pindah ke Metro. Ya dulu sih pernah tuh dengan Pak Amra. Pak Amra waktu itu kan kayaknya promosi ya dari eselon 4 di Jakarta ke jadi eselon 3 di Nabire. Ya, sering berantem Pak. Sering berantem. Tapi senangnya ya mungkin itu tadi ya. Kan kalau berantem itu kita dipanggil tuh ke ruangannya dia, terus dikunci ruangannya, terus marah-marah tuh. Begini, tapi itu sebetulnya kan sarana berkomunikasi ya. Iya. Nah, gara-gara begitu, akhirnya kita jadi saling paham juga lama-lama. Oh, Pak Amra begini, saya, terus mungkin Pak Amra juga memandang saya begini gitu. Akhirnya timbul kesepahaman lah, intinya begitu. Ini hubungannya baik kan sekarang? Baik. Nah, itu tadi Kadang-kadang mungkin bener. Kadang-kadang kalau habis berantem itu malah kita tadi kesepahaman baru ya gitu ya. Walaupun ada juga awkward-nya ya. Kayak apa namanya? Ya karena kan sebenarnya memori gitu kan itu tuh. Iya. Ya itu sih dulu awalnya itu sering berantem karena saya persepsi saya awalnya ke Pak Amra itu, ini orang sok pinter sih gitu. Ini nanti Pak Amra kedenger loh. Biarin nggak apa-apa. Soalnya baik sih. Sekarang dia baik. Dulu kan karena ini waktu di Nabire itu hampir semua pejabat itu bawa keluarganya Pak. Nah, Pak Amra bawa keluarganya, terus dulu ada Pak Endarto kasih kita tuh bawa keluarganya juga, saya bawa keluarga gitu. Jadi ya kalau misalnya di kantor kita berantem kan masa di rumah berantem juga. Gitu. Nah itu di situ. Terus Pak Amra baik sebelah orangnya. Pak Amra tuh baik terus ya deket lah. Tuh ibu-ibunya kan sering masak bareng tuh. Kalau lagi libur gitu kita beli ikan ke pasar kita masak bareng gitu. Ketemu Pak Agus dong ya di Nabire ya? Pak Agus siapa Pak? Pak Agus siapa ya namanya ya? Yang orang Magelang itu loh. Oh, Pak Agus Suroto. Iya, Pak Agus Suroto. Kasih pertama saya Pak itu. Kan itu sebarengan dengan ini ya, dengan Pak Hari Winarno. Iya ketemu Pak. Pak Agus, itu baik banget Pak orangnya. Iya lucu lagi. Lucu ya. Sekarang di mana Pak Agus ya? Sudah pensiun Pak. Sudah pensiun dia. Dia udah kayaknya back home dia ke Magelang lagi. Ya saya pernah waktu beliau kan kita pernah di SMI kan bareng. Terus pas saya di Klatim dia di Magelang gitu. Jadi pernah main juga ke rumah. Pak Asrot. Pak Asrot. Agus Suroto. Dipanggil Pak Asrot. Ini keuangan nama apa DJPB? Oh, tetap setia di DJPB ya? Ya, apa namanya DJPB bisa dibilang apa sih orang tua galak yang sayang sama anaknya bagi saya Pak. Karena gini cerita saya di DJPB lumayan panjang sih Pak. Saya pernah masuk D4 terus DO itu dulu karena ada urusan keluarga lah, ada masalah keluarga.
Terus kemudian habis DO itu saya disersi itu. Ada 2 tahun saya kerja di swasta tuh Pak. Bandel lah pokoknya zaman itu. Terus kebetulan dikasih pilihan kan, mau balik apa disersi. Kalau disersi terus kan harus bayar ganti rugi tuh zaman itu ya. Zaman sekarang juga sih pastinya. Akhirnya saya pilih balik lagi. Udah balik lagi dihukum lah saya 2 tahun tuh. 2 tahun turun pangkat. Hukumannya apa? Hukumannya apa? Turun pangkat 1 tingkat, hukuman sedang Pak. Sedang menuju berat lah gitu. Nah, kalau hukuman gitu tuh ada masa berlakunya ya berarti ya? Waktu itu 2 tahun hukumnya. Ya, jadi kan sekarang udah bersih lagi lah ya, makanya jadi kepala seksi juga tuh. Nah itu dia makanya. Jadi waktu itu kan dari Serang ke Nabire. Saya ingat banget tuh pagi jam 6 nyampe Nabire, yang jemput Pak Harwinarno langsung tuh di bandaranya, Bandara Nabire. Itu tuh nggak promosi ya? Bukan, masih pelaksana Pak. Pelaksana. Jadi waktu itu datang, terus kemudian pagi-pagi diajak sarapan sama dia, udah gitu nyampe kantor diminta masuk ke ruangannya. Yang pertama kali ditanya sama dia ini, pernah hukuman disiplin ya Mas? Ya, kok dia tahu gitu ya. Saya cerita macam-macam, terus akhirnya dia ngomong gini, ya nggak apa-apa Mas, dijalanin aja, moga-moga di masa yang akan datang kalau emang kita baik, pasti nanti ada ada timbal baliknya, kurang lebih seperti itulah. Tapi dari situ juga saya sadar tuh waktu Pak Hari ngomong gitu, ya udah saya nggak usah terlalu banyak berharap lah di DJPB gitu kan. Ya istilahnya dalam tanda kutip, udah di blacklist lah gitu. Iyalah, organisasi pasti pilih yang terbaik dong buat orang-orangnya. Nah sampai di Bandar Lampung tuh, ya itu satu hari kepala kantor saya, siapa ya, saya lupa tuh namanya, orang Padang juga tuh, temennya Pak Amrah kayaknya, manggil ke kantor, manggil ke ruangannya, terus dia bilang gini, kalau seandainya saya daftarkan Mas Arius ke asesmen ya, full assessment, Mas Arius mau gak? Ya saya terus terang bego lah gitu. Saya tanya full assessment itu kayak apa sih Pak? Dia cerita gitu. Oh gitu. Ya udah saya tanya dulu sama istri saya. Akhirnya putuskan ikut. Setelah itu kemudian sampai larang tukar deh gitu. Jadi saya pikir dari situ oh iya DJPB kayak begini gitu. Emang dia orang tua yang galak gitu. Tapi dia baik. Akhirnya kalau misalnya tadi Pak Oka nanya DJPB apa Kemenkeu, ya sudah saya pilih DJPB. Kok DJPB kan Kemenkeu juga gitu. Iya, siap. Gitu Pak Oka. Jadi ini pokoknya kalau ada BLU yang naksir Mas Arius berarti harus patah hati ya, karena Mas Arius akan setia sama DJPB ya. Ya pertama mungkin itu, terus yang kedua juga ini Pak Oka. Saya masih punya banyak PR yang perlu diselesaikan. Di antaranya pendidikan saya. Saya masih S1 aja belum selesai nih Pak Oka. Masih kuliah nih saya nih. Di mana? Di UT? Iya, di UT. Oke. Jadi ya saya tahu diri lah, BLU mana yang mau ini kan gitu. Kecuali kalau kayak Pak Oka nih yang belakangnya udah 3 atau 4 deretan nama kan. Oke lah. Tapi itu tuh benar. Ada orang yang bilang bahwa gelar itu tidak memperlihatkan kecerdasan atau kualifikasi. Sebenarnya dia cuma memperlihatkan bahwa dia tuh pernah sekolah gitu. Dan itu berlaku buat saya. Saya tuh nggak terlalu pinter lah sih sebenarnya. Karena saya mau sekolah aja. Kayaknya kalau setiap orang sekolah juga pasti dapat gelar. Ini dari cara omongnya begini saya udah tahu nih orang ini pinter banget dah. Cuma kan masalahnya di negeri kita
awal kali orang berhitung kan berhitung itu dulu, Kak. Iya. Iya toh? Iyalah, pasti begitu. Kecuali, nah ini mungkin salah satu mimpi saya sih. Saya tuh seneng tuh, salah satu tokoh Indonesia tuh kayak Bob Sadino tuh, saya seneng tuh. Gila banget tuh orang itu. Istilahnya, nah itu dia mungkin contoh bagaimana orang, ya oke, saya nggak sekolah, kan dia nggak sekolah tuh, ya, Bob Sadino, tapi dia berhasil gitu ya, berwirausaha dan berhasil. Ya mungkin itu salah satu exception ya, pengecualian gitu. Kayak Bu Susi juga kan? Iya, kayak Bu Susi. Ada satu foto, bukan foto, saya pernah lihat YouTube-nya Bu Susi, tapi maksudnya bukan berarti membenarkan tindakan dia, bukan. Maksudnya saya senang aja gitu. Dia kan dia punya tato ya, Pak. Oh iya. Punya tato tuh. Jadi dia duduk pakai rok putih. Kayaknya habis dilantik menteri atau apa nggak ngerti lah saya. Pokoknya pakai rok putih gitu ya, duduk nongkrong di pinggiran emperan gitu sambil ngerokok. Betul banget nih, menteri kayak begini. Aduh, ya. itulah. Karena dia awal-awal begitu kesini dia malah tambah rapi. Iya, betul. Tambah. Ya bergaulnya sama birokrat harus bergaya birokrat lah, iya. kan. Dan ini balik lagi ke tadi pendidikan di DJPP sendiri, saya senang ya ada perubahan menurut saya. Saya tuh pernah nanya, sebenarnya kepala seksi itu perlu S1 enggak sih sebenarnya gitu ya? Karena yang saya lihat pada masa itu kayaknya ada teman-teman tuh yang pinter D3 nggak bisa itu kayaknya karena kesan saya gitu, karena nggak S1 gitu. Tapi ternyata kesini malah yang D3 juga banyak yang istilahnya bisa jadi kepala seksi ya kan, itu bagus sebenarnya gitu. Jadi kita tuh harus beli kan gini, itu kan bukan persyaratan, dan itu tuh sebenarnya yang lebih penting itu kan kemampuan juga gitu ya. Dan itu udah dibuktikan sama DJPB bahwa dia itu menghargai kemampuan gitu, nggak cuma gelar semata. Karena sebelum Mas Arius itu coba aja dilihat, kayaknya tuh kan banyak kan yang D3 jadi mentok gitu ya, walaupun mungkin ada blessing in disguise-nya juga, mereka kan jadi nggak pindah-pindah gitu kan ya, tetap di home base gitu kan. Tapi saya lihat tuh kan jadi kan sayang sekali gitu sebenarnya. Iya. Siapa bilang Pak D3 di home base? Apa? Saya kemana-mana. Kan kita dihukum. Oh iya, benar Pak. Benar juga ya. Iya. Ini film apa buku? Milih film nih, bener. Kayaknya kalau ngelihat orangnya senang buku nih. Ya, dua-duanya saya senang sebenarnya. Film senang, buku senang gitu ya. Tapi misalnya kalau disuruh milih satu di antara dua kan, ya udah saya milih film, karena film itu warna-warni Pak gitu kan. Kalau buku kan cuma hitam putih doang gitu yang dilihat. Kalau film apa yang disukai? Genre apa? Saya senang ini genre sejarah. Oh. Genre sejarah saya senang. Seperti apa misalnya? Film yang berkesan? Kayak film yang terbaru nih, Midway itu. Pernah nonton Pak Kak? Enggak, aku tuh udah lama nggak nonton film ini. Malah mau diracun yang film Turki itu juga aku enggak deh, kata berseri-seri itu apa sih, Ertugrul atau apa gitu kan. Senang nggak? Saya kalau film yang seri-seri gitu kurang seneng sih. Soalnya itu tadi sih, saya pengen yang praktis gitu. Kalau yang berseri-seri gitu kan ya menurut saya kurang praktis gitu. Saya senangnya yang 1 jam selesai, 1 jam selesai gitulah, kurang lebih. Kalau saya tuh sejak nikah kayaknya ya agak kurang berfilm. Kalau dulu tuh relatif sufi juga, saya suka film. Iya. Apalagi jadi gini, apalagi saya itu kosnya itu kan di Gunung Sahari. Jadi saya tuh hampir tiap minggu tuh ke atrium itu.
nonton kan. Kadang-kadang mah nggak lihat filmnya gitu kan. Yang Dan penting waktu nontonnya SMA gitu. juga, saya sering nonton dalam arti gini. Tapi di ITB karena kan murah cuma 3.000 atau berapa ya dulu tuh di LSM. Yeah. Ya tapi udah nikah itu agak berkurang gitu. Apa sih namanya? Iya film sejarah. Kalau saya senang sejarah, tapi kalau film sejarah kayaknya nggak terlalu senang juga ya. Nggak terlalu Film juga ya sejarah kalau itu film apa sejarah. ya? Kayak apa ya? Coba disebutin deh apa sih yang apa ya contohnya? Jangan sahur sepuh, itu mah bukan sejarah. Ini nih Poka, ini film sampai sekarang bagi saya ikon tuh, ikonik banget dah. Cut Nyak Din. Oh iya benar, itu bagus itu aku. Itu sampai saya dalam tanda kutip jatuh cinta sama Christine Hakim tuh gara-gara itu. Ya ampun. Memang itu. Nyak Din. Era sejarah. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita bandingin film kita sama Oscar gitu ya, sebenarnya lebih kalah di ini ya, kalah di popularitas sebenarnya ya. Di popularitas, iya sih. Iya, jadi kayak kalau dari segi filmis kayak gitu kan mungkin mereka karena nggak bahasanya juga bukan bahasa mereka ya, jadi mungkin kurang bisa apresiasi juga ya sebenarnya. Jadi iya, saya juga seneng kayak Fathahillah itu saya seneng ya, film Fathahillah. Fathahillah ya, oh ya Pak, Bang Ilgo Ilham itu ya. Iya, Fathahillah itu. Terus waktu itu bareng sama English Passion ya, kalau nggak salah filmnya itu. Film yang menang di Hollywood itu. Nah, aku nonton dua-duanya gitu. Ya, aku tuh merasa, kayaknya Fathahillah juga bagus sih. Maksudnya, apalagi English Passion itu kan, kalau mereka kan bebas nilai ya. Kadang-kadang kita kalau nonton tuh, apaan sih kok kayak gini bisa menang gitu. English Passion. Ya. Jadi, ada niat bikin film nggak? Niat bikin film. Mimpi pernah dulu. Dulu tuh saya bermimpi gini waktu di Nabire sih. Coba sih ada sineas Indonesia atau jago-jago film Indonesia itu bikin film kartun gitu. Pak Oka. Kan udah ada Nusa dan Rara. Tapi film kartunnya kartun yang bertema sejarah gitu. Jadi misalnya saya ngebayangin tuh kalau misalnya kayak contoh apa ya? Perang Uhud dibikin film kartun, tapi genre kartunnya kayak film kartun yang ini apa tuh dulu Sains Seiya tuh. Mungkin Pak Oka pernah ingat Sains Seiya? Enggak tahu. Atau Naruto lah gitu. Oh gitu. Pernah nonton kartun Naruto kan? Oh iya. Tapi nggak pernah nonton saya. Beda genre berarti. Iya. Tapi saya nonton Avatar loh, Avatar. Ya Avatar. Nah, coba deh. Perang Uhud, Perang Badar divisualisasikan kartun gaya Avatar gitu. Kan keren tuh. Pasti anak-anak juga senang nontonnya itu. Daripada dia nonton Naruto. Iya. Kalau walaupun lebih senang film, kalau buku senangnya genre apa? Sejarah juga? Novel saya senang. Novel, buku-buku motivasi, terus buku-buku pengetahuan praktis saya senang. Kalau novel yang paling berkesan apa? Dulu ada tuh trilogi dia. Trilogi novel yang nulis Jose Rizal ya. Salah satu pahlawan kemerdekaan Filipina. Bukan Jose Rizal Manua ya. Itu dia nulis 3 novel. Dia trilogi. Jadi, emang ada terjemahannya? Ada. Cuma memang itu bukan novel terkenal ya. Ya novel orang pinter lah ya. Yalah. Itu yang pertama judulnya Noli Me Tangere, terus yang kedua Noli Me Tangere. Oh enggak, bukan trilogi, dan duologi dia. Yang pertama Noli Me Tangere, terus yang kedua El Filibusterismo itu. Bagus. Keren novelnya. Sedih tapi.
Kalau Pramudia baca juga? Pramudia, nah ini dia nih. Bapak Pramudia Anantatur itu novelnya bagus. Cuman bahasanya ini menurut saya tinggi bahasanya gitu. Kalau bacanya itu tuh capek. Bagus memang. Novel-novel dia bagus. Aku tuh termasuk yang nggak berani baca ya. Wah, bagus Pak itu novelnya Pak Pramudia Anantatur itu. Cuman itu tadi capek kalau saya baca gitu. Iya nih Pak Arius, kayaknya saya sebenarnya senang masih berlama-lama ngobrol, cuman karena pakai gratisan jadi harus berhenti aja. Daripada putus di tengah jalan, mendingan saya putus. Siap. Ya, terima kasih ya. Senang ngobrol dengan Mas Arius, baru ketemu tapi kita udah langsung bisa ngobrol mengalir ya. Jadi mudah-mudahan obrolan kita walaupun mungkin receh bagi sebagian orang, tapi bisa menjadi koin berharga bagi sebagian yang lain. Amin. Receh juga kan uang, Pak. Iya. Iya, receh juga koin kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Oka.